Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Imam Faisal dengan nomor induk mahasiswa 23305 11016. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi di Fakultas Sains dan Teknologi dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok manajemen basis data yang dimana saya akan menjelaskan tentang materi online transaction processing atau yang biasa disingkat dengan OLTP dan materi online analytical processing atau yang biasa disingkat dengan OLAP. Nah, pertama-tama di sini ada online transaction processing. OLTP adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan memproses transaksi bisnis secara langsung. Fokus utamanya adalah pada pengolahan transaksi harian yang terjadi dalam waktu nyata. OLTP ini juga menggambarkan kebutuhan sistem dalam ruang lingkup operasional dan merupakan proses yang mendukung operasi bisnis sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada juga karakteristik dari OLTP tersebut. Yang pertama, di sini ada volume transaksi yang tinggi. Yang kedua, ada operasinya yaitu insert, update, delete. Dan yang ketiga, data selalu terupdate. Yang keempat, respon cepat dan akurat. Yang kelima atau yang terakhir di sini ada normalisasi database tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat dari OLTP tersebut. Yang pertama, memproses transaksi secara real time. Yang kedua, menjamin konsistensi dan keakuratan data. Yang ketiga, mendukung operasional harian bisnis. Yang keempat, memungkinkan akses multi-user. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan. Mendukung integrasi dengan sistem lain. Yang terakhir ada mengurangi resiko kesalahan manual. Selanjutnya, di sini ada contoh nyata dari OLTP. Yang pertama, sistem kasir di minimarket. Saat Anda membeli barang di Indomaret atau Alfamart, data pembelian seperti jumlah barang, harga, waktu transaksi langsung dicatat ke dalam sistem OLTP. Contoh nyata yang kedua yaitu ada aplikasi mobile banking yang dimana saat Anda melakukan transfer uang, membayar tagihan, atau mengecek saldo, semua ini diproses melalui sistem OLTP. Setiap transaksi langsung dicatat dan diperbarui secara real time. Dan yang terakhir di sini ada sistem reservasi tiket pesawat atau hotel. Saat Anda memesan tiket di Traveloka atau tiket.com, sistem OLTP memastikan bahwa kursi atau kamar yang Anda pilih langsung di-booking dan tidak bisa dibeli oleh orang lain secara bersamaan. Selanjutnya masuk ke materi kedua yaitu online analytical processing atau yang bisa disingkat sebagai OLAP. OLAP di sini adalah sistem yang digunakan untuk menganalisis data dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan wawasan bisnis. Fokusnya adalah pada analisis data historis dan perencanaan. OLAP menggabungkan dan mengelompokkan data ini ke dalam kategori untuk memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk perencanaan strategis. Nah, di sini ada karakteristik dari OLAP tersebut. Yang pertama, ada analisis data historis. Yang kedua, operasinya select, join, agregat. Yang ketiga, data historis. Yang keempat, denormalize atau star schema. Yang terakhir di sini ada business intelligence dashboard. Masuk ke manfaat dari OLAP tersebut. Yang pertama di sini ada mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, menganalisis data historis. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan bisnis intelijen. Yang keempat, mendeteksi pola dan tren. Yang kelima, memungkinkan analisis multidimensi. Yang keenam, mendukung drill down dan roll up. Yang terakhir di sini ada mempercepat analisis dan yang kompleks. Nah, ada contoh nyata juga dari OLAP. Yang pertama, di sini ada laporan penjualan tahunan perusahaan. Manajer menggunakan OLAP untuk menganalisis tren penjualan berdasarkan wilayah, produk, bulan, dan jenis pelanggan.
Contohnya, produk mana sih yang paling laris di Jawa Barat gitu. Terus yang kedua di sini ada analisis perilaku pelanggan e-commerce. Data dari jutaan transaksi dianalisis untuk mengetahui pola belanja pelanggan seperti kategori produk yang paling diminati dan waktu belanja favorit. Yang terakhir, contoh nyatanya yaitu ada perencanaan persediaan. Tim supply chain menganalisis data penjualan dari beberapa tahun terakhir untuk memperkirakan jumlah stok barang yang harus disiapkan untuk musim liburan mendatang. Di slide terakhir ini ada perbedaan OLTP dan OLAP. OLTP itu sendiri adalah sistem yang dirancang untuk menangani transaksi harian secara cepat dan efisien, seperti pembelian barang, pemesanan tiket, atau transfer uang, seperti contoh yang ada di awal tadi. Sistem ini digunakan oleh staf operasional atau pengguna akhir yang membutuhkan data real time. Karakteristik utama OLTP adalah kecepatan dalam memproses transaksi kecil, jumlah pengguna yang banyak secara bersamaan, serta struktur database yang sangat terorganisasi atau ternormalisasi untuk menjaga konsistensi data. Sementara itu, OLAP di sini digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar yang biasanya bersifat historis. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan strategis oleh manajemen atau analis bisnis. OLAP memungkinkan pengguna melakukan query kompleks seperti membandingkan penjualan tahunan, menganalisis tren pelanggan, atau membuat proyeksi penjualan ke depan. Struktur data dalam OLAP biasanya dibuat dalam bentuk denormalisasi atau seperti star skema untuk mempercepat proses analisis. Dengan kata lain, OLTP fokus pada efisiensi operasional dan transaksi harian, sedangkan OLAP fokus pada analisis mendalam dan pengambilan keputusan berbasis data. Keduanya memiliki peran penting dalam sistem informasi perusahaan dan saling melengkapi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang extract, transform, dan load. Apa itu ETL? ETL adalah singkatan dari extract, transform, dan load, yaitu tiga tahap utama dalam proses integrasi data. Proses ini digunakan untuk menggabungkan data dari berbagai sumber, mengolahnya, lalu menyimpannya ke dalam data warehouse atau agar bisa dianalisis. Yang pertama ada ekstrak. Tahap ekstrak adalah tahap pertama dalam proses ETL yang bertujuan untuk mengambil data dari berbagai sumber. Pada tahap ini, data yang diambil masih dalam bentuk mentah atau raw data dan belum siap digunakan untuk dianalisis. Penjelasan lebih lanjut, sumber data bisa sangat beragam, mulai dari sistem basis data relasional, file text seperti CSV, Excel, dan dari data layanan cloud, hingga data dari API dan sistem legasi. Tantangan utama dalam proses ini adalah keragaman format, struktur, dan kualitas data. Sistem sumber bisa menggunakan skema yang berbeda-beda dan tidak semua data lengkap atau konsisten. Proses ekstraksi perlu memperhatikan frekuensi pengambilan data. Apakah dilakukan sekali sehari, setiap jam, atau real time? Hal ini sangat bergantung pada kebutuhan bisnis. Selanjutnya, transform. Tahap transform adalah tahap terpenting dan paling kompleks dalam ETL. Pada tahap ini, data mentah dari proses ekstraksi akan diproses, disesuaikan, dan dibersihkan agar menjadi data yang siap pakai. Transformasi data mencakup berbagai operasi sebagai berikut. Membersihkan data, menghapus nilai nol, data ganda, kesalahan penulisan, mengubah tipe data, misalnya teks ke angka, tanggal ke format standar, menyesuaikan format dan satuan agar konsisten, menyusun ulang data menjadi struktur yang lebih logis, misalnya dari bentuk dinormalisasi ke bentuk normalisasi.
Melakukan kalkulasi seperti menghitung total rata-rata pengelompokan. Validasi dan standarisasi agar data memenuhi aturan tertentu. Contoh, email harus memiliki simbol @ Tahap ini menjamin kualitas data karena data yang buruk akan berdampak langsung terhadap hasil analisis dan keputusan bisnis. Transformasi juga mencakup proses penyatuan, consolidation, yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu entitas yang logis. Proses ini bisa dilakukan menggunakan alat ETL visual, scripting atau query SQL yang kompleks tergantung pada sistem dan kebutuhan. Selanjutnya load. Load adalah tahap akhir dalam proses ETL, yaitu proses memuat data yang sudah ditransformasi ke dalam sistem penyimpanan akhir seperti data warehouse, data lake, atau sistem pelaporan. Tujuan dari tahap ini adalah menyimpan data dalam bentuk yang terstruktur agar mudah diakses oleh pengguna bisnis, analisis data, atau sistem kecerdasan buatan. Penjelasan lebih lanjut, tujuan dari tahap ini adalah menyimpan data yang sudah rapi dan siap digunakan oleh tim analitik, data scientist, atau sistem pelaporan. Terdapat dua pendekatan utama. Yang pertama ada full load. Seluruh data dimasukkan setiap waktu pemuatan, sederhana tapi bisa memakan banyak sumber daya. Yang kedua ada incremental load. Hanya data yang baru atau berubah sejak pemuatan terakhir yang dimasukkan. Ini lebih efisien dan umum digunakan dalam sistem produksi. Di sini ada analogi sederhana ETL. Jadi bayangkan kamu mengelola banyak toko, kamu ingin tahu total penjualan semua cabang hari ini. Yang kamu lakukan tentunya pertama kali adalah ekstrak. Kamu kumpulkan semua nota dari cabang, lalu transform, kamu baca, buang nota yang rusak, dan total semua penjualannya. Yang ketiga kamu load. Kamu catat hasil akhir ke buku laporan harian. Begitu pula ETL di dunia nyata. Dikumpulkan, diolah, lalu disimpan. Kenapa ETL penting? ETL sangat penting karena merupakan fondasi utama dalam manajemen dan pemanfaatan data yang efektif di dalam organisasi. Dalam era digital saat ini, setiap perusahaan mengandalkan data untuk mengambil keputusan strategis, merancang produk, memahami pelanggan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, data yang tersedia biasanya tersebar di berbagai sistem, memiliki format yang berbeda-beda, serta tidak selalu bersih atau terstruktur. Tanpa proses ETL, data akan tetap mentah dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna bisnis atau sistem analitik. Dengan adanya ETL, perusahaan bisa menggabungkan berbagai sumber data menjadi satu kesatuan yang logis dan mudah dianalisis. Transformasi dalam ETL memungkinkan data menjadi lebih rapi, akurat, dan relevan dengan kebutuhan analisis. Hal ini sangat membantu dalam menghindari kesalahan pengambilan keputusan yang disebabkan oleh data yang tidak valid atau tidak konsisten. Ada studi kasus sederhana. Kasus sebuah perusahaan retail memiliki 20 cabang dan ingin melihat total penjualan per hari. Solusi ETL yaitu ekstrak. Setiap malam sistem menarik data transaksi dari server pos tiap cabang. Lalu transform, data yang kotor dibersihkan, tanggal diseragamkan, dan penjualan digabung per cabang. Lalu load, hasil akhirnya dimasukkan ke Google BigQuery dan ditampilkan dalam dashboard Locker Studio agar manajer bisa memantau performa harian. Manfaatnya, laporan otomatis setiap pagi bisa membandingkan penjualan tercabang, keputusan cepat untuk stok dan promosi. Lalu kesimpulan. ETL, Extract Transform Load, adalah proses penting dalam manajemen data modern. Tanpa ETL, data akan tetap mentah, sulit digunakan, dan penuh kesalahan. ETL membuat data siap digunakan oleh manusia maupun mesin. Setiap organisasi yang bergantung pada data, baik perusahaan, lembaga, pendidikan, rumah sakit, hingga startup, akan sangat diuntungkan jika menerapkan ETL. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamat Panamatusal dari kelompok 3, kelas 4A. Jadi di sini dalam mata kuliah manajemen basis data ini, saya akan menjelaskan data warehouse. Nah, jadi presentasi hari ini, topik-topiknya itu ada apa itu data warehouse, ciri-ciri data warehouse versus database, dan juga penerapan nyatanya dan juga kesimpulan. Oke, yang pertama, apa itu data warehouse? Pernah mikir gak sih kayak
misalnya di Tokopedia itu data-data transaksinya itu disimpan di mana sih gitu-gitu. Nah, itu di data warehouse gitu. Nah, jadi apa sih data warehouse itu? Data warehouse adalah sistem penyimpanan data terpusat yang dirancang untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan menyimpannya dalam format yang konsisten dan memungkinkan analisis historis untuk mendukung strategi bisnis. Nah, jadi ya intinya tuh data warehouse itu kayak tempat mengumpulkan data nih dari banyak sumber. Nah, terus dibikin rapi dulu. Nah, terus kita bisa dianalisis nih untuk mengambil keputusan. Nah, ambil keputusannya itu kayak misalnya nentuin nih produk mana yang paling laris di bulan ini misalnya, atau dari bulan apa, dari tahun berapa. Terus kayak misalnya kalau ada cabang nih, nah cabang mana nih yang performanya paling bagus. Nah, itu tuh data warehouse itu bisa menganalisis dari data-data yang sudah ada gitu. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri data warehouse. Nah, di situ ada 4 ciri utama dari data warehouse ya. Nah, yang pertama itu ada subject oriented. Nah, itu tuh berfokus pada topik tertentu seperti penjualan, pelanggan atau produk. Jadi ya sumber-sumber data tersebut gitu ya. Kayak misalnya data pelanggan, data penjualan, data produk yang kayak gitu. Nah, itu subject oriented nih sifat yang pertama. Nah, yang kedua itu ada integrated. Nah, menggabungkan data dari berbagai sumber dengan format yang konsisten agar kenapa? Supaya jadi si data tersebut tuh nanti bisa diolah dan dianalisisnya gampang gitu. Nah, terus yang ketiga ada time variant. Nah, time variant itu menyimpan data historis yang memungkinkan analisis tren dari waktu ke waktu. Nah, itu tuh maksudnya jadi kayak eh misalnya data dari sebelumnya, dari 10 tahun sebelumnya itu udah ada gitu sebagai historis gitu ya. Pasti disimpan gitu. Gak bakal mungkin gak ada gitu kan. Kayak misalnya data-data dari kampus gitu, nah data-data yang udah lulus itu pasti masih ada gitu ya. Nah, itu time variant gitu, menyimpan data historis. Nah, jadi nanti bisa dianalisis tuh misalnya dari tahun berapa, tahun 2010 ternyata apa ya, penjualannya tuh segini kayak gitu-gitu. Nah, yang keempat itu ada non volatile atau data dalam data warehouse bersifat tetap. Setelah dimasukkan data tidak diubah atau dihapus. Maksudnya tuh gimana? Maksudnya tuh jadi misalnya nih udah ada data nih, misalnya data pasien. Nah, misalnya data pasien ini kan udah ada riwayat penyakit segala macam. Nah, ternyata selanjutnya itu pasien tersebut itu ada penyakit lagi nih. Nah, si data yang sebelumnya yang udah disimpan di data warehouse itu bukan di-replace ataupun ya dihapus, tapi malah ditambah gitu ya. Jadi ditambah gitu dimasukkannya tuh, gitu. Jadi nggak diubah, tapi nggak dihapus juga, tapi ditambah. Jadi eh, baru lagi gitu datanya kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada analogi supaya pemahamannya lebih mendalam lagi. Di sini saya akan memakai analogi kardus besar dan kardus kecil. Nih, misalnya di sini saya punya kardus besar nih, kardus besar. Nah, kardus besar ini kita anggap adalah data warehouse. Di sini ada kardus kecil nih, ada 3 nih kardus kecil. Nah, ini tuh anggap kita sumber datanya nih. Nah, dari sini tuh, nah sumber-sumber data ini misalnya ini adalah data pelanggan. Data pelanggan kita masukkan ke data warehouse, kita masukkan. Terus juga kita masukkan data penjualan misalnya. Jadi masukkan, dan juga ini misalnya yang ketiga data produk. Nah, ini kita udah disimpan di data warehouse dengan rapih ya. Nah, dari sini kita bisa tahu eh, kita bisa mengolah juga, kita bisa menganalisis bagaimana si data-data yang kita udah masukin tadi itu gimana nih analisisnya, apakah penjualannya gimana di tahun berapa gitu misalnya, data pelanggan yang aktif tuh siapa aja. Nah, kayak gitu, itu fungsinya data warehouse. Jadi lebih ke analisisnya gitu ya, analisis gitu. Selain menyimpan, bisa menganalisis gitu, diolah gitu. Gitu. Nah, kita lanjut. Setelah kita analogi, ada juga diagram arsitektur data warehouse. Ini ada arsitekturnya, bagaimana data warehouse ini tuh berjalan gitu. Nah, sama kayak tadi yang saya sudah jelasin juga. Misalnya yang gambar pertama yang di kiri itu ada data source ya, data sumbernya. Terus kita langsung kan dari extract, transform, dan di load, di proses itu langsung masuk ke data warehouse. Nah, dari data warehouse, nah itu bisa divisualisasikan gitu. Bisa divisualisasikan, bisa jadi laporan, dan juga bisa jadi bisnis gitu ya, sebagai bisnis gitu ya, keputusan untuk mengambil misalnya tentang
laporan-laporan apa gitu. Nah, misalnya yang diagram kedua nih, yang arsitektur kedua, database rawat inap, rawat jalan, dan penunjang medik. Nah, sama di extract, di transformation load dulu ya, di ETL dulu, habis itu masuk ke data warehouse. Nah, setelah itu keluarlah. Nah, di sini tuh ada usernya. Nah, user di sini tuh yang mengelola data warehouse itu pasti kalau nggak kepala rumah sakit, yang manajer, tuh komite, dan komite keperawatan gitu. Nah, itu menganalisis tuh data-datanya, siapa aja pasien pasien di bulan Januari ini atau pasien yang paling banyak di tahun berapa. Nah, gitu itu data warehouse gitu. Nah, setelah kita lanjut ke data warehouse versus database. Nah, di sini saya udah membuat tabelnya. Nah, jadi ada database atau OLTP, Online Transaction Process, dan data warehouse atau Online Analysis Processing. Nah, dari dua namanya juga udah beda kan itu ya. Nah, kalau untuk dari aspek tujuan nih, database itu tuh untuk menyimpan dan memproses transaksi harian. Nah, itu biasanya yang dari data sumber itu, kayak misalnya dari Tokopedia kita mentransaksi nih, kita beli barang, transaksi beli. Nah, itu ke database, itu database aja. Jadi cuman menyimpan dan memproses transaksi aja gitu contohnya. Nah, kalau untuk data warehouse, dari tadi kita kita udah beli transaksi itu, nah langsung aja di data warehouse, yaitu analisis data historis untuk pengambilan keputusan kayak gitu. Nah, untuk pengguna utamanya itu biasanya tuh pegawai operasional kayak kasir, admin input ya kan. Nah, yang kasir-kasir yang di depan tuh yang biasanya yang paling duluan dulu. Nah, baru aja ke data warehouse, yaitu adalah manajer, analis bisnis, dan eksekutif. Ya, biasa kepala-kepala gitu kan, kayak tadi sebelumnya ada kepala medis kayak gitu yang ngelola data warehouse itu. Nah, untuk jenis datanya itu ada detail transaksi atau real time. Nah, kalau data warehouse itu data ringkasan, summary, atau historis ya kan. Jadi kayak udah data yang udah banyak gitu ya. Nah, itu tuh bisa jadi ada ringkasannya, summary, dan juga ya historis gitu ya gitu. Nah, untuk struktur datanya sangat terstruktur, normalisasi tinggi, dan juga kalau untuk data warehouse terstruktur untuk analisis, sering denormalisasi. Nah, untuk frekuensi update-nya itu sering diubah atau diperbarui. Nah, kalau data warehouse itu jarang diubah, hanya di load berkala. Kalau untuk contoh penggunaannya di database itu sistem kasir toko ya kan, tuh input data pasien gitu, karena itu cuma input aja udah disimpan gitu. Nah, untuk di data warehouse-nya itu ya ini ya, laporan tren penjualan 5 tahun tuh, terus analisis performa cabang kayak gitu. Itu untuk data warehouse. Nah, ini untuk database versus data warehouse gitu. Nah, setelah itu di sini ada penerapan nyatanya gitu. Penerapan nyatanya yaitu saya mengambil contoh Tokopedia. Nah, Tokopedia mengelola data transaksi, produk, dan pengguna dalam jumlah besar. Nah, untuk mengatasi tantangan skalabilitas dan performa, Tokopedia memodernisasi sistem data warehouse-nya dengan menggunakan Google BigQuery dan Cloud Data Flow. Nah, ini memungkinkan Tokopedia ini untuk menganalisis produk terlaris, mengetahui waktu puncak transaksi, dan mengidentifikasi wilayah dengan aktivitas belanja tertinggi. Nah, itu fungsinya data warehouse, dan ternyata emang itu penting banget gitu, data warehouse itu gitu. Apalagi untuk yang skalanya besar kayak Tokopedia, mungkin Shopee, ya e-commerce besar, nggak bakal mungkin pakai ya cuma database doang, nggak bisa gitu. Database mah itu yang udah saya jelasin juga itu buat apa? Yang transaksi harian kayak kita beli barang sudah masuk ke database kayak gitu. Nah, untuk data warehouse itu lebih sekali besar, apalagi untuk bisnis juga ya kan, ya kan gitu. Nah, terakhir adalah kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari data warehouse ini, nah, data warehouse adalah sistem yang bantu organisasi, ya kayak Tokopedia dan segala macam, menyimpan dan menganalisis data dalam jumlah besar pastinya. Nah, dengan data yang terstruktur, terintegrasi, dan historis, kita bisa ambil keputusan yang lebih tepat dan strategis gitu. Itu adalah data warehouse. Nah, dan juga ini adalah daftar pusaka, sumber-sumber yang saya ambil untuk materi data warehouse ini. Mungkin untuk data warehouse, terima kasih. Langsung ke selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abizar Gifari dari Teknik Informatika semester 4 kelas A. NIM saya 233051111. Di sini saya akan menjelaskan konsep data mahar. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam era digital, perusahaan mengelola data dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Untuk mengintegrasikan data tersebut,
dibangunlah data warehouse sebagai pusat penyimpanan terpadu. Namun, kompleksitas dan skala besar data warehouse seringkali menyulitkan analisis yang cepat dan terfokus. Oleh karena itu, Data Mart hadir sebagai solusi yang lebih sederhana dan spesifik, membantu departemen tertentu mengakses dan menganalisis data mereka sesuai kebutuhan dengan lebih efisien. Definisi dan penjelasan. Data Mart adalah sebuah sistem penyimpanan data yang berisi subset atau bagian kecil dari data warehouse yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi dan analisis dari suatu unit atau departemen bisnis tertentu, seperti keuangan, pemasaran, atau penjualan. Jika data warehouse ibaratkan perpustakaan besar yang menyimpan semua jenis buku atau data dari seluruh organisasi, maka Data Mart adalah rak khusus yang hanya menyimpan buku-buku dalam topik tertentu, misalnya hanya buku ekonomi atau teknologi. Dengan fokus yang lebih sempit, Data Mart memungkinkan pengguna di departemen tertentu mengakses data dengan lebih cepat, mudah, dan relevan untuk pengambilan keputusan sehari-hari. Kemudian ada jenis-jenis Data Mart. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada dependent, data diambil dari data warehouse pusat, konsisten dan terintegrasi. Yang kedua ada independent, diambil langsung dari sumber operasional, cepat dibuat tapi bisa tidak konsisten. Yang ketiga ada hybrid, gabungan keduanya, fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan data. Itulah hybrid. Kemudian ada contoh konsep Data Mart. Di sini ada sebuah perusahaan memiliki data warehouse sebagai pusat penyimpanan semua data bisnis. Untuk mempercepat akses data sesuai kebutuhan, dibuatlah Data Mart yang merupakan bagian kecil dari data warehouse, khusus untuk setiap departemen. Nah, di sini saya mengambil studi kasus seperti yang ada di bagian bawah. Ada kasus Universitas Swasta Nasional, di mana sebuah universitas menggunakan Data Mart akademik untuk yang pertama, memonitor kerja akademik mahasiswa berdasarkan program studi dan semester. Yang kedua, ada menganalisis terkait kehadiran dan keterlambatan dosen di berbagai fakultas. Yang ketiga, ada menilai efektivitas kurikulum berdasarkan tren IPK dan tingkat kelulusan. Kemudian, dengan Data Mart ini, pihak rektorat dan dekanat dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis data seperti penyesuaian jadwal kuliah, evaluasi dosen, atau revisi kurikulum. Nah, di sini ada ciri-ciri Data Mart. Yang pertama, fokus spesifik digunakan oleh satu departemen seperti penjualan, keuangan, atau SDM. Kemudian ada ukuran lebih kecil, berisi subset data dari data warehouse. Kemudian yang ketiga ada aksesnya lebih cepat. Waktu analisis lebih singkat karena data lebih terfokus. Yang keempat, mudah dikelola, struktur lebih sederhana dan cepat dibangun dibanding data warehouse. Dan yang terakhir ada bersifat mandiri atau terhubung. Bisa berdiri sendiri atau independen atau berasal dari data warehouse atau dependent. Nah, apa aja sih tantangannya ketika kita menggunakan Data Mart? Yang pertama ada duplikasi data. Data antar Data Mart bisa tumpang tindih jika tidak terkoordinasi. Yang kedua ada inkonsistensi informasi. Yang ketiga ada biaya pemeliharaan. Semakin banyak Data Mart, semakin besar beban pengelolaan dan pemeliharaan. Yang keempat ada data silos. Yang kelima ada skalabilitas terbatas, kurang fleksibel untuk pertumbuhan dan perubahan kebutuhan data jangka panjang. Nah, di sini ada kesimpulannya teman-teman. Data Mart adalah bagian dari data warehouse yang menyajikan data secara terfokus untuk kebutuhan departemen tertentu. Dengan cakupan yang lebih kecil, Data Mart mempermudah analisis dan pengambilan keputusan meski efisien. Implementasi perlu dirancang dengan lebih baik agar terhindar dari duplikasi dan inkonsistensi data. Jika dikelola secara tepat, Data Mart
menjadi solusi efektif dalam manajemen data organisasi. Terima kasih, saya Abizar Gifari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana Ardiansyah, NIM saya 23305111038. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang konsep data lake. Ya, lanjut. Nah, di era big data saat ini, organisasi menghadapi tantangan besar dalam menyimpan dan mengelola data yang sangat beragam, baik dari segi format maupun volume. Untuk menjawab tantangan ini, konsep data lake hadir sebagai solusi modern yang memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber dalam satu tempat. Jadi si data lake ini bisa menyimpan data yang lebih besar gitu dalam satu tempat. Berbeda dengan data warehouse yang hanya mendukung data terstruktur. Nah, jadi data lake memungkinkan nih penyimpanan datanya bisa mentah sehingga memberikan fleksibilitas dalam eksplorasi gitu. Lanjut di sini definisi data lake. Buat definisi data lake itu adalah sebuah repositori penyimpanan yang dirancang untuk menyimpan sejumlah besar data dalam bentuk aslinya. Baik itu data terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur. Jadi si data lake ini penyimpanannya itu menyimpan sejumlah besar data yang bentuknya itu bisa tidak terstruktur, mau semi, pokoknya gitu. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang mengharuskan data dibersihkan dan diolah terlebih dahulu sebelum disimpan. Data lake memungkinkan penyimpanan data mentah sebagaimana adanya sampai dibutuhkan. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi data dan mendukung berbagai jenis kebutuhan analitik. Data yang disimpan bisa berupa tabel relasional, file JSON atau XML, log aplikasi, file, audio, dan video, hingga dokumen teks. Lanjut, next. Nah, di sini ada ciri-ciri data lake. Di sini ada 5 ciri-ciri. Yang pertama itu menyimpan data dalam skala besar atau petabyte atau lebih. Dukungan untuk semua jenis. Yang kedua, dukungan untuk semua jenis data. Terus yang ketiga, skema dapat diterapkan saat pembacaan atau skema on-read. Keempat, ideal untuk analisis kelanjutan dan machine learning. Yang kelima itu skalabilitas tinggi, biasanya di cloud. Next. Nah, di sini ada arsitektur data lake. Buat arsitekturnya itu ada 5. Di sini ada 5. Yang pertama itu ingest layer. Kita mengambil data dari berbagai sumber. Terus storage layer. Menyimpan data mentah di storage, misalnya AWS, S3, Hadoop, HDFS. Terus yang ketiga processing layer atau pemrosesan data batch real time. Keempat di sini ada analytic layer. Data diproses untuk analitik. Yang kelima ada konsumsi layer. Digunakan oleh aplikasi BI Tools, AI atau ML. Nah, di sini ada perbandingan nih antara data lake versus data warehouse. Di sini saya memasukkan ya perbandingan data lake sama data warehouse, mana yang lebih efisien atau yang lebih unggul gitu. Data lake dan data warehouse merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam menyimpan dan mengolah data. Jadi si data lake ini sama si data warehouse itu sama. Fungsinya itu menyimpan dan mengolah data. Cuman ada beberapa perbedaan. Data lake mampu menangani semua jenis data, termasuk data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Intinya, si data lake ini bisa menyimpan
semua data, mau yang tidak terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Kalau data warehouse itu harus terstruktur gitu. Jadi tidak bisa tidak beraturan. Jadi harus terstruktur gitu. Begitulah penjelasan singkatnya gitu, perbedaan ya. Next ya. Di sini ada manfaat data lake. Yang pertama itu konsolidasi semua data dalam satu tempat. Yang kedua mendukung inovasi berbasis data atau AI, ML atau IoT. Yang ketiga itu ada fleksibilitas tinggi. Terus dan yang keempat itu biaya penyimpanan lebih rendah. Dan yang kelima yang terakhir mendukung pemrosesan real time dan batch. Next. Tantangan dalam implementasi data lake. Meskipun ya data lake sangat fleksibel, implementasinya tidak lepas dari tantangan juga. Jadi tidak gampang lah gitu buat pengimplementasiannya, meskipun terbilang sama tadi yang sudah dijelaskan. Posisi data lake ini bisa menyimpan dari tidak terstruktur, semi terstruktur. Tapi dalam pengimplementasiannya itu juga tidak gampang gitu. Nah, salah satunya yaitu resiko menjadi data swam jika data tidak dikelola dan dikatalogkan dengan baik. Keamanan dan privasi juga menjadi isu penting karena data yang disimpan seringkali bersifat mentah dan sensitif. Selain itu juga seringkali kurangnya metadata dan governance dapat menyulitkan pengguna dalam menemukan dan memahami data, serta meningkatkan risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi. Next ya. Sini ada contoh implementasi ya dari data lake. Di sini saya mengambil 3. Yang pertama itu ada Netflix. Ya, jadi Netflix itu untuk streaming log dan analitik penonton gitu. Yang kedua itu aplikasi Amazon untuk data pelanggan dan operasional. Ketiga itu bank, analisis resiko dan deteksi fraud. Nah, kayaknya kan ini udah sampai akhir aja gitu, udah sampai kesimpulan. Jadi kesimpulannya, jadi si data lake ini merupakan solusi penyimpanan modern yang dirancang untuk menghadapi tantangan pengelolaan data dalam skala besar dan beragam format. Dengan kemampuannya menyimpan data mentah dari berbagai sumber, data lake memungkinkan fleksibilitas tinggi dalam analisis, eksplorasi data, dan pengembangan teknologi seperti machine learning. Berbeda dengan pendekatan tradisional seperti data warehouse, data lake mengadopsi skema yang lebih longgar dan hemat biaya, namun agar efektif dan tidak berubah menjadi data swam. Diperlukan tata kelola data yang baik, pengelolaan metadata, serta keamanan dan kontrol akses yang ketat dengan implementasi yang tepat. Mungkin cukup sekian ya presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi bisabil haq wasabil kul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.